مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللحفيد جلال الدين عبد الرحمن ابن أبو بكر الشيوطي وأصولهما وفرهما أستاذي أستاذ حسين أبو بكر الحبسي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوليد أبي معدي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد وبن سيد ليلى بنت نجي موسى ديانا سليم بن أمساري وأصولهم وفراحهم وإلى أسهان المرحوم أستاذ كي حجي أمي جعفر صديق بن فلان
Ustaz Haji Fatani Muhi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Faturi Rahma Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Al-Ustaz Haji Imam Jarkasi Rawi bin Bulan wa usulihim wa furahim, wa khususan almarhum Pak Haji Sudirman bin Bulan, Pak Haji Rusman Ma'mur bin Bulan, Pak Haji Umar Masyukuri bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, almarhum Bapak Haji Tadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Pak Haji Martono bin Bulan, Pak Haji Sudibyo bin Bulan, Pak Haji Aris Kamaris Andika bin Bulan, walmarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Pak Haji Abdurrahman bin Bulan, Pak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan, wali jami ahlul kubur, untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, wali jami ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakal jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahid." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minal jumu'ati rak'atan bal yusalli ilaiha ukhra wa man fatat rak'atani bal yusalli arba'an aw qalat duhra." Artinya mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang balik. Artinya siapa yang mendapatkan Jum'ah maka baginya menurut Allah memperoleh pahala 100 orang mati syahid. Artinya siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat maka salatlah padanya untuk rakaat yang lain, dan siapa yang kehabisan waktu untuk sholat 2 rakaat maka salatlah 4 rakaat atau zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dengan ucapan kita tadi saat kita bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah, Allah hidupkan kembali setelah Allah matikan selama beberapa jam untuk kita istirahat, alhamdulillah, ditambah kita nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin tambah waktu Allah berikan istiqamah akhir hayat kita, ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Jamaah sekalian, pengajian kita masih membahas tentang keutamaan hari Jumat. Berikutnya Nabi menyatakan ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat itu wajibun. Dalam hadis ini hukumnya wajib, jamaah, ala kulli muhtalimin, terhadap
orang yang sudah baligh. Jadi ini maksudnya wajib menurut Imam Syafi'i, bukan itu fardu, ditinggalkan berdosa. Lafaz hadisnya begitu jamaah ya. Tapi pendapat imam lain ya kita jangan robah lagi, redaksinya wajibun ya wajib. Redaksinya wajibun wajib. Imam Syafi'i mengatakan wajib itu artinya sunnah muakkad yang kedudukannya mandi Jumat ini jangan ditinggalkan gitu. Belum sampai tahapnya fardu. Jamaah sekalian, kita tidak bicarakan ikhtilaf ulama, tapi manfaatnya ini jamaah. Nabi menentukan mandi yang wajib, mandi yang sunnah, mandi yang harus dibasahin semua dari kepala sampai ujung kaki, haknya badan seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Harus itu, ya harus. Badan ini harus dimandiin, ya, karena kita berasal dari air. Badan kita semuanya keluar air semua, keringat, mata, lidah, semuanya keluar air semua. Dari dalam keluar, nah dari luar isinya minum. Jadi ada pori-pori bagian syaraf butuh untuk jangan tegang. Apa itu? Mandi wajib. Dalam hadis ini mandi wajib hari Jumat, harus kita mandi. Jadi dari keterangan ini jamaah sekalian, inilah diantaranya Islam ini agama yang sangat-sangat memperhatikan kesehatan. Gak ada di agama lain ada mandi yang dihukumkan itu sampai wajib, sampai sunnah, dianjurkan, harus, diharuskan. Mandi apa mereka? Ya. Jadi Islam ini agama yang mulai dari sholat sampai nanti membahas masalah zakat, agama yang kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya. Kedua, kita mau kumpul. Finalnya itu sasarannya kita mau kumpul hari Jumat. Jadi ada semacam konferensi mingguan. Ya, kita harus kumpul, kita harus ketemu dengan orang yang dari selatan, dengan orang yang dari barat, dari orang yang dari timur, dari orang yang dari sebelah utara masjid. Kita akan ketemu saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam. Kalau sudah di masjid, girangin tuh tetangga kita, sebelah kita. Jangan dibuat dia kesel, gedeg dengan baunya kita. Kan termasuk nggak senang kalau kita datang, ya akhirnya itu dia nggak langsung tutup hidung, mulutnya mengatakan, aduh ini kurang sehat nih orang. Untuk badan kita sehat, untuk orang lain wangi. Bukan sekedar mandi doang. Mungkin sudah diuraikan di hadis lain. Itu mulai mandi, kemudian siapkan pakaian yang bersih. Selesai pakaian bersih mau siap ke masjid, ya sentuhkan minyak wangi, atib. Sentuhkan minyak wangi. Jadi paketnya mandi bukan mandi doang, pakaian bersih, bukan baru, bersih, baru belum tentu bersih, bersih dari najis, biar itu baju lama bersih, udah pakai, apalagi supaya diteriskan sama istri kita, digosok, kaos dalamnya diganti, celana kita diganti, kalau pakai gamis. Itu kalau kita lihat di kota Madinah, itu kalau hari Jumat itu bagian depan jamaah di Raudhah, ya apalagi saat-saat di Masjidil Haram, waktu belum ada ketetapan yang bisa di Masjidil Haram di bawah itu umum, dulu masih umum. Sekarang bagi yang pakaian ihram, dulu masih umum, kita lihat, waduh, itu Arab-Arab yang pakai baju-baju keluar semuanya, jago-jago Arab yang punya duit keluar semuanya.
Dari penampilan mereka, kan penampilan orang kaya, penampilan orang miskin beda kan? Minyak wanginya beda. Dia punya sorbannya lain. Waduh, digini besar. Ganteng-ganteng tuh. Orang Indonesia beli sorban juga digini jatuh lagi. Lagi rokok, ngurup semuanya. Kata dia bilang, ini orang Arab, gue bingung ya, diginin aja. Gak langsung jatuh. Dibahkan lem kali begitu. Ganteng-ganteng jamaah. Lebih dulu lagi tahun 93 waktu pertama saya haji, itu mereka kadang-kadang bawa duit. Kalau lihat ini tolabah, siswa-siswa dikasih duit. Hadza lil ghada, ini untuk makan siang. Hadza lil ghada. Ya akh, garibni, dekat sini. Deketin, kasih duit. Nah kesini-sini tahun-tahun bangsa 90-an dia bawa korma. Jadi dia punya apa namanya, semacam kayak tempat segini lah gedenya. Korma pilihan, ajwa yang bagus, kasih korma. Kenapa begitu ya Pak? Menanamkan ukhuwah, persaudaraan. Nggak cuek kayak kita. Kita orang Indonesia Jakarta cuek, baru-baru salaman dia, malah ada orang salaman, saya lagi zikir nih Pak, waduh, kaku orang Indonesia bener, kaku bener, mereka begitu, betul, itu ajaran Islam, nggak dipandang ini masjidnya Masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, Persis, nggak ada di sana, nggak ada di sana, gamisan semua, nggak yang gamis itu orang NU. Gak gamisan tuh orang Muhammadiyah, sama semuanya. Kita kan di sini, ya, ini masjid apa nih? Kayak masjid Muhammadiyah nih, gitu. Ini masjid apa nih? Di depan pakai celana RCTI semua, rombongan celana tinggi. Ini masjid Wahabi nih. Pakai sarung baju koko, pakai sorban. Nih masjid NU nih, gini gitu. Dunia Islam nggak kenal begitu-gituan. Yang masih kotak-kotak kita ini. Tahu kapan ngilanginnya tradisi yang gak enak itu, sehingga kita sama kita beda, kita sama kita cuek, kita sama kita kayaknya angkuh. Ngilangin kebudayaan timur begitu, mentang-mentang jadi kiai, jadi seorang direktur barangkali di kantornya dia paling depan. Kita kalau lihat di depan tuh orang-orang yang kita nih sholat di BRI, waduh dia nggak ada salam-salam begini. Salam. Bukan jelas, ya akhi. Pada di Yaman, lebih ukhuwah lagi. Gimana dia terasa ukhuwahnya jamaah? Itu kalau waktu masih lama, ada orang-orang tua, setua Pak Haji Untung kali ya, masjid kayak begini besar. Jadi masih ada waktu setengah jam dari ujung sana tuh, ini orang tua ngambil teko. Ketel yang stainless tuh, yang dalamnya air putih sama es, udah dipecahin gitu, kotok gitu. Ini kakek ini udah bawa cangkir, bawa teko isinya air es, kemudian sama gelasnya gelas kecil tapi yang tensi juga sama, yang ada pegangan itu. Dari ujung sana, ini aki-aki ngapain? Karena kalau kita kan di sini nyari amal pakai apa nih, sarung gitu kan. Enggak. Haji halal dari ujung minum, udah selesai minum lagi terus. Kita orang Indonesia bekas 70 orang sono, terusin jangan ya, kebiasaan dosa minum juga. Satu masjid masih ada waktu 1 jam atau setengah jam, satu gelas stainless tuh yang dari itu besi itu, semasjid satu gelas dipersaudarakan. Ya Allah, dihilangin rasa geli. Lu saudara sama dia. Ceritanya mohon maaf, seperti kita dulu, maaf nih ya, masih kita pacaran sama bini kita, dulu bini kita masih senang cinta-cintaan, pernah gak kita geli bekas air apa namanya itu, air kelapa muda yang dibeli 1 gelas bekas dia, bekas lipstiknya nggak geli kita? Iya nggak? Dulu masih kita muda dulu, Mas, kita satu aja ya. Bekas dia dari lipstiknya belum nikah,
Nggak geli kita, kecuali bekas neneknya, lain lagi gitu. Ditanamkan rasa cinta, ya Allah. Orang datang macam-macam dari Afrika, Indonesia juga banyak orang Indonesia, dari Yaman, dari Saudi, yang pakaian yang bersih, yang nggak bersih, yang hitam, ya Allah, disatukan dengan satu gelas kecil dengan satu teko gede itu. Entah kalau dia capek diganti sama yang lain lagi. Haji, isyrab, minum. Haji. Nggak ada satu masjid yang isinya 300 orang, nggak. Saya nggak mau. Lah, gue geli, nggak ada begitu. Siapa yang geli? Siapa yang Indonesia? Rasa-rasanya di Babu Salam kalau bikin begitu, Pak, saya nggak lagi puasa. Hari Jumat puasa apaan? Ya misalnya kan seandainya diterapin begitu tuh. Nah, yang nuangin Pak Haji Untung. Ya, ini contoh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa. Pak Haji Isa, Ustaz Zainuddin, anda nggak cocok sama RS. Ustaz Mahfud, jangan ntar mules put gua. Bener-bener ini Indonesia begitu. Ngilangin kecongkakannya, ngilangin tuh semuanya keegoisannya susah. Orang lain disatuin, ya Allah. Itulah yang diterapkan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam, saudara Islam. Maaf saya agak jauh pembahasan dulu nih. Saudara-saudara kita yang sampai saat ini nggak diusik oleh pemerintah, namanya yaitu jamaah tabligh, nggak ada membahas masalah apa misalnya fadail amal dibahas. Makannya lihat coba, satu nampan nasi putih dikuain sayur indomie pakai tangan, bareng-bareng. Yang punya apa namanya Ancol, saya sebut namanya, orang hebat, orang kaya, sama makannya begitu, nggak pakai sendok. Kenapa? Kita ditanamkan oleh Nabi, kita dengan kita sudah nggak ada sifat geli, nggak ada buruk sangka. Tangan lu kotor enggak? Tanya jamaah kita, saudara kita yang mereka itu khuruj kemana-mana. Mohon maaf lagi kalau kita geli, tapi mereka udah ditanamkan saudara. Seperti tadi kekasih kita bekasnya makan bakso, nggak geli kita kan? Dulu bini kita waktu masih mantan pacar, kalau sekarang sih udah ngambek mulu dah. Dia batuk kita geli udah. Dulu masih di pacar, dulu masih muda dulu. Akhirnya bayang ingetin dulu kita nggak langsung kayak dulu. Oh, ya yang ini nggak sudah yang ya Allah itu sendok satu kita hiup. Nggak geli Pak, enggak, kasih saya. Ditanamkan cinta, makan bareng-bareng, bekas kuahnya diiup, ya Allah. Orang yang matanya egois, itu umat Islam jijik, itu ngilangin gitu jemaah. Jadi kembali ke masalah bahwa kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah mandi dulu, pakaian yang rapi, yang bersih, pakai minyak wangi. Apa tujuannya jemaah? Satu diantaranya, kamu akan kumpul dengan saudara kamu di masjid, biar rapi, biar wangi. Pakai minyak wangi, beli minyak wangi yang bagus. Punya duit, minyak wangi yang bagus lain wanginya. Ini beli minyak wangi 1000 bunga, satu bunga yang kita kacau 1000 bunga diperas. Ada yang bau belau, ada yang bau macam yang bagus. Wanginya jangan terlalu nyedek banget. Kalau kita mungkin senang minyak ajar aswad, dikit aja giniin jamaah itu ajar aswad, tak hitam kan dia, giniin, usap. Nah udah baru sini. Jadi enak, baunya nggak terlalu santer banget. Ini ajar aswad mana hitam, ditaruh sini hitam semua. Dia datang kayak Ka'bah datang. Nyedak dong, nyedek. Kalau bahasa betulnya nyedek. Kebanyakan sunnah itu pakai minyak wangi, harus punya minyak wangi di rumah. Kenapa kita kalau peringatan maulid ditetesin apa? Minyak wangi biar harum. Itulah diantaranya Nabi buktir, ektir, atib. Aku senang minyak wangi. Nabi mau wangi, sekalipun tafsirannya wanginya itu pakai minyak, enggak.
Nabi emang keringatnya wangi. Duduknya Nabi aja bisa, bila beliau bangun orang bisa tahu nih Rasulullah tidur saja duduk di sini, wangi. Kita bekas duduk kita ada yang menyium, pahin kita, wangi. Jadi artinya mau menjelang kita mau datang ke masjid, rapi-rapi dulu, cakep-cakep dulu. Ini mingguan ini. Mingguan, harusnya yang ganteng, yang kelihatan rapi, cakep, harusnya anjurannya umat Islam yang menerapkan. Yang menerapkan bukan kita. Mereka hari Minggu besok pagi pakai jas, anak-anaknya waduh, bawa itu Injil, wah dia lewat satu keluarga, wanginya kita cium, wah mau kemana, mau ke gereja. Kita umat itu pakai apa namanya, nampilkan kendaraan yang mahal-mahal depan gereja, Alphard, Mercy, gagah-gagah kelihatannya. Umat Islam ya Allah, tuh bocah nggak mandi lagi pakai sarung emak yang batik. Aduh, mana sobek belakangnya, kaosnya gombrong lagi. Ada merek di sini nih, I love you, ada. Picing kongnya dipakai koplok begitu ya. Lu dekil amat. Semakan jengkol nggak cuci mulut lagi. Ya Allah, nyangkut tuh jengkol petek di sini. Yang bersih sebenarnya ajaran Islam, yang dianjurkan rapi itu kayak mereka itu bukan mereka, kita umat Islam. Ini maaf sambil anjuran, kalau besok hari Jumat biar rapi, jas kita kan nggak pakai. Kita punya jas kan di rumah, waktu nikah dong dipakai. Ngaku nggak? Punya jas kan kita? Jangan jas hujan, jangan. Jas kita dulu kita nikah, pakai. Ganteng, pakai pici bagus, wah paling depan. Duh ganteng, taruh duit di sini. Bekal apa? Amal. Hari Jumat tuh. Amalnya kayak 50.000, jadi ganteng, cakep, amalnya gede. Kadang ganteng, cakep 2.000. Kata malaikat, surga 2.000. Biar kelihatannya ganteng. Itu ajaran Islam begitu jemaah. Disuruh mandi dulu, rapi dulu, bersih dulu, sentuhkan minyak wangi dulu. Aduh, supaya gak ngantuk, mungkin minum kopi dulu di rumah. Juga gak ngantuk, jam 9 tidur dulu, kayak lulah namanya yang saya udah terangkan. Datang, udah sarapan dulu. Waduh, datang jam 11, paling pertama kita. Itu pahalanya seperti mengorbankan apa kemarin? Onta. Mulai kita duduk di sini, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ya Allah aku niat i'tikaf, baca Quran, turunin Quran, surat Kahfi baca, Yasin baca, Waqiah baca. Malas baca selawat aja dah, selawat sebanyak-banyaknya. Dari mulai kita datang terus istighfar 100, tasbih 100, selawat 100. Hasil Jumatnya banyak. Ini datang ke Jumat, datang jam 12 kurang 5 menit. Ya Allah, datang belakangan, pulang duluan. Ya Allah, kalaupun datang pertama dicari tuan tuh apa namanya, tembok. Dari mulai datang jam 10:30 sampai tidur ngorok, apalagi kakinya diulurin gitu. Itu bakal lama dan ya Allah tuh masjid tempat istirahat. Kata malaikat, gue catat, gak ada apa-apanya. Gue ngecatat lagi begitu tuh duduk. Jadi buatlah kualitas isi Jumat dengan kita mengamalkan sunnah mandi jamaah. Nah ibu-ibu yang gak Jumat boleh ini mandi Jumat, bukan mandi harus sholat Jumat. Mandi Jumat tuh sunnah tuh, ibu-ibu mandi tuh jam 9. Selesai masak, aku niat mandi Jumat, sama guyur kepala semua. Ya, jadi ini hukumnya sunnah. Yang lebih afdal lagi saat mau berangkat sholat Jumat, itu seger dah tuh. Yang kedua, Nabi menyatakan man adrakal jumu'ata, siapa yang mendapatkan Jumat seperti tadi tuh, dia mandi, datang paling awal, dia baca surat Kahfi, dia baca istighfar 100, baca salawat 100. Waduh, orang yang isi Jumatnya benar-benar bermutu, falahu indallahi ajru mi'ati syahid, orang itu mendapatkan pahala 100 mati syahid. Itu Jumatnya berkualitas tuh namanya itu. Ya.
dia istirahatkan dulu, dia punya karyawan. Jam menunjukkan jam 10:30. Karyawan PT Oncom istirahat menjelang sholat Jumat. Waduh, ayo siap-siap, ayo waktu jam 10:30. Tuh kalau punya pimpinan yang ngerti Islam begitu tuh, ayo semuanya, ayo siap-siap. Cakep tuh. Kalau punya pimpinan begitu enak tuh. Ada yang wudu, ada yang mandi. Jam 11 masing-masing ke masjid. Waduh, ini jam mau azan 5 menit baru bunyi itu. Ya Allah, itu karyawan. Saya nggak sebut tempat di mana itu. Kita lihat udah 11:30 lebih, si kosong. Asal bunyi apa tuh? Di Pulau Gadung. Orang azan baru datang, kerupuk datang sana. Harusnya pimpinan begitu. Jemaah, karyawan, jam 10:30 siap-siap ke Jumat. Pimpinan yang nganjurin, waduh, siap semuanya. Mudah-mudahan punya pimpinan utama, presiden yang muslim, mudah-mudahan jamaah. Yang disenangi rakyat, mudah-mudahan. Kalau saya lihat sih, mudah-mudahan Pak Anies Baswedan. Itu jamaah tuh, ya enak dah. Enak. Mengandai-andai boleh jamaah, mengandai-andai. Yang nentukan nanti Allah, mudah-mudahan begitu jamaah, nikmat. Siapa yang dapatkan Jumat berkualitas begitu, mandi, dia baca Quran, dia baca salawat, dia amal, itu pahalanya bagikan pahala 100 mati syahid. Mulia berarti jamaah. Yang terakhir hadis ini, nah ini isinya fikih ini jamaah nih. Nabi menyatakan man adraka minal jum'ah, siapa yang mendapatkan di hari Jumat itu rakaatan, cuma 1 rakaat. Dia datang, imam kita Ustaz Zainuddin udah 1 rakaat. Ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dirilekan berarti rakaat yang kedua. Maaf nih, maaf. Pak Haji Untung datang rakaat yang kedua. Ya, karena bagaimana mungkin beliau macet dan sebagainya, dia dapatkan rakaat yang kedua. Fal yusalli ilaiha ukhra, maka salatlah yang satu lagi yang lain. Nanti Imam Ustaz Zainuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi 1. Itu udah jelas. Nah ini yang jadi masalah nih. Waman fatat uzrakatani, apabila dia tertinggal 2 rakaat. 2 rakaat. Ustaz Zainuddin udah 2 rakaat ini. Surah 2 rakaatnya barangkali kuliah atau apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Datang ini nih Pak Haji Ishak di rakaat kedua. Ya, rakaat kedua. Tetap kan ruku ikut ruku. Gitu. Sujud ikut sujud. Ini Pak Haji Ishak datang udah hampir hilang ini. Contohnya begini yang benar. Mohon maaf. Pak Haji Ishak datangnya di saat imam lagi begini nih. Allahu Akbar, macet dan sebagainya, datang belakangan orang ini begini, gitu dah. Nah ini yang datang belakangan, itulah ada kaidah orang fikih, shalla wala nawa, nawa wala sholat. Sholat tapi tidak diniatkan tapi bukan sholat itu teka-teki gitu. Dia tetap sholat tapi bukan diniatkan. Jadi di saat imam dan jamaah semasjid Babu Salam udah duduk begini nih, maka saya yang datang belakangan jangan niat Jumat. Sholat wala nawa. Tuh dia sholat, jadi sholatnya dia sholatnya dia niat Jumat, niat Jumat, pelaksanaannya zuhur. Sholli fardhu Jum'ati. Allah.
Jumat berapa rakaat? 2. Dia sholat dengan niat, tapi bukan disolatkan itu. Niatnya kan Jumat. Sholli fardu Jumat ya. Harusnya kita rakaat, jangan pakai rakaat. Usolli fardu Jumat makmuman. Allahu Akbar. Langsung duduk, ikut begini. Nah dia Ustaz Zainuddin sebagai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bangunnya saya yang ketinggalan, pelaksanaan jangan Jumat 2 rakaat, pelaksanaan apa? Zuhur. Sholat wala nawa. Salatnya salat Jumat, tapi pelaksanaannya zuhur. Ya, zuhur nggak diniatin, tapi Jumat. Bukan kita sudah, jangan, nggak dapat pahala. Wah lagi duduk, ketinggalan. Keluar. Jangan. Ikut kita salat. Sholli Jumat. Allahu Akbar. Duduk buru-buru ikut. Baru duduk begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah kan kita udah dilepas sama imam. Kita sendirian kan. Diri kita pelaksanaan bukan Jumat. Pelaksanaannya apa? Zuhur. Itu doang tuh salat Jumat. Kalau yang lain subuh ketinggalan 2 tetap. Zuhur ketinggalan sama. Jumat niatnya niat Jumat, tapi pelaksanaan apa? Zuhur. Maka ini hadisnya menyatakan begitu tuh jemaah. Wa man fatat urrak'atani, apabila sudah tertinggal 2 rakaat saat imam mau salam, falyusalli arba'an. Hendak yang dia salat bukan 2 rakaat untuk Jumat, salatnya arba'an. Apa artinya arba'an? 4. Aw qala zuhur, adalah pelaksanaan salat zuhur. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita tambah ilmu, berhati-hati untuk kita melaksanakan ibadah, dan semoga Allah berikan sehat walafiat. Kita di Babu Salam hasil musyawarah kemarin tetap mengadakan nanti peringatan Maulid. Kita hanya menunggu mubalignya ini, ya. Mubalignya ini yang baik dah, yang cakep, yang dikenal, karena beliau banyak banget undangan. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan penentuan hari, bulan, malam apa, baru pengurus menentukan peringatan Maulid yang mudah-mudahan niatnya nih tahun ini mengadakan Maulid yang cukup meriah. Jadi jangan sayur asem mulu, sekali-kali sayur godog. Ini kan yang lagi ngomong namanya sayur asem. Dia lagi, itu namanya sayur asem. Sekali-kali, waduh, ikan kakap nih. Jadi pengen dari DKM pengen mengadakan yang agak meriah, cakep. Lagi nunggu dulu nih, kita nggak bisa nentuin kita. Harus kita ditentuin sama mubalignya. Ya niatnya sih, niatnya mohon maaf, Buya Yahya, ulama. Saya bilang kalau nggak beliau ada lagi di Jakarta dikenal, namanya Kiai Haji Sukron Makmun. Nah kita nggak bisa nentuin jadwal dia, nggak bisa kita. Harus dia nentukan anak kosong tanggal sekian. Nah itu kita ambil. Kalau orang Cipinang beda, kita nentuin. Bisa nggak Pak malam Sabtu besok? Wah ada, nggak bisa, nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah, Ustaz. Ya begitu yang dia nentuin. Kalau mau menghebat kiai, dia nentukan. Insya Allah kita adakan. Ya mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.